Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, mari kita belajar sedikit ya. Sebelum kita belajar tajwid, kita belajar mengenal huruf dulu. Di sini kita kenali ya huruf hijaiyah dari alif ya sampai ya. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa ya, sin, shin, so, do, to, zo, ain, ghain, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, lam alif, hamzah, ya. Ya, untuk tanda bacaannya ya, di sini tanda bacaan. Nah, ini fathah, ini kasrah ya, fathah, ini a ya. Jika ini ditaruh di sini ya. Ya, jika ditaruh di sini maka dibacanya a ya. Ya, ini jika ditaruh sini bacanya a, jika taruh sini bacanya i ya. Ini tanda bacaan ya. Ini a, i, u ya. Domah ya, u. Ini syahdah, huruf double ya. Huruf double. Nah, contoh seperti ini, ba ya, fathah, ba, kita hapus lagi, taruh sini, bi ya, begitu ya untuk mudahnya. Nah, ini ada juga di sini ya, fatatain, kasratain, domatain ya, ini sukun, tanda mati ya. An ya, misalnya gini, ban ya, contoh ba ya, ba. Nah, kalau misalnya dia mau ditaruh fatatain di sini panjang, ban ya. Biasanya di dalam Al-Quran ya, atau di tulisan-tulisan Arab seperti ini, ban ya. Kemudian kasrotain ya, kasrotain, kemudian domatain, kemudian sukun. Begitu juga dengan ban, tan, san ya, panjang dia, jan ya. Biasanya untuk harakatnya di sini ya. Ya, agar tidak terlalu lebih jauh dan memusingkan, kita coba kenali dasarnya dulu ya. Fathah a ya, kasroh bi ya, kemudian domah misalnya u atau tu ya, bebas ya, seperti ini tandanya ya. Kalau ini tanda mati, jika ada tanda seperti ini, nah ini tidak dibaca ya, tandanya mati ya. Jika ada tanda seperti ini dibaca double ya, double bacanya ya, dibacanya double ya. Coba kita belajar untuk menyambung ya. Kalau misalnya disambung seperti apa sih kalau untuk bahasa-bahasa di dalam Iqra atau Al-Quran ya. Misalnya kita mau sambung ya, kira-kira a jika disambung bagaimana ya, jika ditaruh di depan. Nah, alif sendiri jika taruh di depan biasanya seperti ini, alladzi, ini alif, alladzi ya. Kalau untuk ba sendiri bagaimana, ba kalau misalnya mau disambung atau ba mau taruh di depan, nah ini sudah sangat familiar ya. Ba taruh di depan nih, kan misalnya bismillah ya, tulisannya bismillah, ba-nya di depan. Nah, kalau misalnya ba mau di tengah, taruhnya bagaimana ya kan? Ini pasti banyak pertanyaan juga ya kalau untuk huruf-huruf hijaiyah sendiri. Misalnya mau taruh tengah bisa juga wa ba'da, ya, wa ba'da. Nah, ini seperti ini jika ba mau taruh di tengah ya. Atau huruf lainnya seperti huruf sa ya, sa. Nah, ini sa contohnya baca bismillah,
taruh setelah ba. Nah, bisa kalau disambung. Nah, sini. Atau sayiat. Nah, mau taruh di tengah. Sayiat. Ya, sayiat. Nah, jadi kalau udah alif lam ini biasanya ada huruf double. Nah, kalau udah ada ini, contohnya huruf double ini biasanya di sini nih, as-sayiat. Nah, double as-sayiat. Makanya disebut syahdah, itu double di sini ya. Nah, ini contoh jika ingin taruh di tengah nih. Ya. Alifnya, hamzanya, ya. Ya-nya juga jika contohnya ingin taruh di tengah. Ya. Al-khairat, nah jika kho-nya mau ditaruh di tengah. Nah, kemudian misalnya tublighun, nah, ya ini kan tak ketemu ba. Nah, ini. Nah, ini contoh jika kita belajar huruf sambung. Jadi ini ada huruf ta, ini huruf ba, ini huruf la, ini huruf gha, ini huruf na, ya. Nah, disambung seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau taruh tanda bacanya misalnya tub. Nah, tanda sukun atau mati tub. Ini tub li ghana. Nah, tub li ghana. Kasrah, fathah, fathah. Ya, tub li ghana. Ya, seperti itu ya. Tanda bacanya. Ya, kita belajar ya, supaya memudahkan lebih cepat. Mudah-mudahan ada yang mau belajar juga bisa lebih cepat dan lebih memahami. Abata saja ha kho da za ra za sin shin so bo to zo a gho fa ko ka la ma na wa ha lam alif hamzah ya. Ya, atau di sini la ya. La, biasanya kan kalau di tanda bacaan di sini ya, la bacanya panjang. Baik, sekarang kita mengenal tajwid ya. Baik, kita belajar tentang hukum ikhfa hakiki. Baik, huruf ikhfa hakiki ada yang masih ingat ya? Kita belajar ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau di tajwid ikhfa ya. Ikhfa secara harfiah berarti menyamarkan ya. Ikhfa secara harfiah menyamarkan. Ya, mudah-mudahan setelah kita belajar ini bisa langsung baca Iqra atau mengenal tajwid ya sedikitnya, atau lebih banyak lebih bagus. Ya, ikhfa secara harfiah ini berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Nah, ini penting. Menyamarkan atau menyembunyikan. Bukan ya. Ya, di sini aja lebih gampang ya. Menyembunyikan. Ya, jadi ikhfa sendiri artinya menyamarkan dan menyembunyikan. Ya, di dalam ilmu tajwid, ikhfa hakiki adalah menyamarkan huruf nun ya
Ya, kita hapus. Mudah-mudahan sudah hafal arti ikhfa hakiki sendiri ya, atau ikhfa secara harfiah, menyamarkan atau menyembunyikan. Jadi di dalam ilmu tajwid sendiri, ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki adalah menyamarkan huruf sukun ya, huruf nun sukun ya, menyamarkan huruf nun sukun. Nah, huruf nun sukun atau tanwin. Huruf nun sukun atau tanwin. Apa itu tanwin? Nah, ini tanwin. Nah, makanya kita belajar dari dasar an, in, un ya. Jadi ikhfa hakiki sendiri menyamarkan huruf nun atau tanwin, itu an, in, un ya, ke dalam huruf sesudahnya ya. Jadi ikhfa hakiki itu menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin an, in, un ke dalam huruf sesudahnya. Nah, huruf ikhfa hakiki itu ada 15 ya. Sini ada 15 huruf ikhfa hakiki, ada 15. Nah, di sini kita sudah lihat ya. Baik, mungkin sudah ada yang pernah hafal hurufnya, sudah ada yang hafal atau mungkin lupa, coba diingat-ingat. Kita kasih waktu 1 menit untuk mengingat-ingat, mungkin menyebutkan dulu dalam hati atau menyebutkan dalam lafaz sebelum kita belajar bareng. Baik. Ya, sudah. Baik. Mari kita ingat-ingat. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Apa hurufnya? Sini ya. Ta ya. Kita pelan-pelan supaya mungkin yang lupa bisa mengikuti, menyambut ya, setelah ta apa gitu, misalnya ta, sa ya, ta, sa, kemudian da, za, ya, kemudian za, kemudian sa ya, ini bukan nun ya, za ya, bikin aja biar gampang, za, kemudian sa ya. Mungkin ada yang bisa bantu lagi setelah sa ya, betul, sya ya, shin, kemudian so, kemudian bo, kemudian to, kemudian setelah to apa, to, kemudian zo, kemudian fa, ko, setelah itu ka ya. Jadi huruf ikhfa hakiki sendiri ta, sa, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, po, ka ya. Kita hitung ya, kita hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, baik. Sekali lagi, ta 1, ta 2, da 3, za 4, za 5, sa 6, sya 7, so 8, bo 9, to 10, zo 11, fa 12, ko 13, ka 14. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya huruf ikhfa hakiki ada 15. Baik. Sekarang kita lihat di sini ya. Hurufnya ada berapa? Ada yang kurang? Ya, baik. Ya, ta, tha, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Ya, sekarang coba diingat-ingat lagi. Ya, mungkin ada yang mau memberikan contoh, baik. Contoh ikhfa hakiki. Ya, jadi inilah huruf ikhfa hakiki ya. Ada 15 nun sukun, ta, sa, da, za ya. Jadi di dalam ilmu tajwid ikhfa hakiki adalah menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin ya. Menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin ya. Menyamarkan ya, atau menyembunyikan huruf nun sukunnya ya. Atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya ya, yaitu ta, sa, da, za, za, sin, shin, so, do, to, zo, fa, ko, ka ya. Kunci menghafalnya bagaimana sih? Kunci menghafal huruf ikhfa hakiki itu sendiri untuk mengingat huruf ikhfa hakiki itu kuncinya adalah cukup dengan menghafal huruf di hukum idgham bigunnah ma'al gunnah ya, idgham bigunnah dan bila guna, iklab, izhar halki, nah seperti itu ya. Idgham bigunnah sendiri ya nun mim waw ya. Kemudian bila guna laro ya, seperti itu.
Nah, huruf izhar halki sendiri itu ada a, ain, ghain, ha, kho, ha. Huruf iqlab itu sendiri ba, ya. Kemudian izhar halki yang tadi, ya, alif, ya, atau a, ain, ghain, ha, kho, ha, ya. Ya, mari diingat-ingat. Ya, sebelum kita masuk ke contoh ya, mungkin bisa memberikan contoh dulu ya, kita kasih waktu ya, jeda sebentar yang mau beri contoh sendiri ya, sambil nulis-nulis atau sambil melafazkan atau sambil mengingat-ingat ya, atau sambil mencoba bagaimana nih contohnya, bagaimana seperti contoh ikhfa hakiki. Ya, baik. Tadi sengaja kita sini ya untuk huruf ikhfa hakiki ya. Kita ulangi ta, sa ya. Ta, sa, kemudian apa yang kurang? Ya, sedikit kita bikin bagaimana tanda tanya supaya memudahkan penonton untuk membaca ya, untuk mengingatkan ya. Ada kontraksi tekanan atau ingatan, daya ingat ya. Oh, ini ternyata ada yang kurang, apa ini? Salah satu hurufnya yaitu huruf ja ya, di sini huruf ja ya. Kita ulangi ta, sa, ja, da, za, za, sa, shin, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Nah, ini dia. Ya, kita tulis ulang untuk huruf ikhfa hakiki ya. Huruf ikhfa hakiki. Tadi apa, mungkin ada yang ingat? Huruf ikhfa hakiki yang pertama apa? Yang pertama ta, kemudian sa, kemudian ja, kemudian apa? Da ya, yang ingat langsung sebutkan lagi za. Setelah itu za. Setelah itu apa? Sa ya, sa. Kemudian apalagi dek?
Shin. Kemudian betul, pinter nih Dede Asila, baru 4 tahun udah hafal huruf ikhfa hakiki. Terus apa lagi setelah shot? Bener, Masya Allah, hafal nih. Baru 4 tahun udah hafal nih huruf ikhfa hakiki. Setelah do, to. Setelah to, betul, zo, Masya Allah. Kemudian fa, setelah zo, fa, setelah fa, iya, setelah fa, ko, setelah ko, ka. Ya, ini huruf ikhfa hakiki ya, baik. Nih, ta, sa, ini kan kita belajar tajwid. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, kita hitung lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 13, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 15. Ya, sekarang contohnya, contoh dari huruf ikhfa hakiki. Contohnya nih Dek, nih contoh dari ikhfa hakiki ya, baik. Tadi huruf ikhfa hakiki ya, perlu diingat ya, untuk mengingat huruf ikhfa hakiki itu kuncinya adalah cukup dengan menghafal huruf idgham bi gunah mal gunah. Ya, idgham bila gunah, iklab dan izhar halki. Ya. Contohnya minkum. Deh, ini deh, sini deh contohnya deh. Minkum. Minkum. Minkum ya, sukun. Ya, cara membacanya dengan mengeluarkan suara nun atau dari rongga hidung sehingga terlihat samar atau menjadi suara nun ya. Minkum atau ya, makanya kita sering dengar minkum. Nah, jadi memang minkum ya, dengung ya, disebut dengan dengung ya, atau menyamarkan ya. Ya, 1 atau setengah ya, 1 atau setengah alif atau sekitar 2 sampai 3 harokat. Setelah itu baru masuk ke huruf sesudahnya ya. Min ya, 2 ya. Min ya, ada yang 3, minkum. Nah, dari sini ke sini ya, minkum. Nah, itu yang 3 ya. To minkum, ada yang 2, ada yang minkum ya, boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya. Biasanya rata-rata 3 ya. Minkum itu minkum ya, minkum ya, 3 minkum ya, minkum, bukan minkum. Nah, bukan langsung minkum ya, bukan langsung seperti itu, tapi minkum ada 3 disamarkan ya. Dari rongga hidung ya, dari rongga hidung, cara bacanya dari rongga hidung
sehingga terlihat samar atau menjadi suara nun. Minkum ya, minkum, rongga hidung ya, perhatikan rongga hidungnya ya. Ha, ho, da, za, Seperti itu. ro, za, ro, za, sa. Lah ininya, ini udah kasih titik lagi ya. Iya. Iya. Ya jadi seperti itu ya. Coba baca ya to. Fo, ain, koi, fa. Lagi deh. Ya contohnya banyak ya. Ya misalnya min zahabi. Min zahabi. Min zahabi. Ya, unzila. Sini unzila. Nah, ya kita bisa memberikan contoh ya dari huruf-huruf yang tadi 15 ya, dari ta, tha, ja ya, ta, tha, ja. Kemudian apa lagi dek? Da, za, za, sa, sya, so, bo, to, zo, fa, ko, Ho, da, za, ro, za. ka ya. Ayah. Ya. Atau contohnya lagi yang lain, mungkin ada yang mau memberikan contoh lagi. Min, Man. min, su, ya, Min, su. min, su, ya. Ingat di sini nun ya, cara bacanya ya. Min ada 3. Min, ya min, ya nunnya 3 ya. Min, ya. Atau huruf n ya. Kita dengar n 3 kali seperti itu. Ibu kakak ini. Ya baik. Ayah ini kak. Iya nggak apa-apa. Yang penting dihafal. Ya. Ini dihapus ya. Iya, yang penting dihafal. Yes. Coba ingat-ingat lagi. Udah. Udah. Sini lagi. Dikit. Dikit. Dah. Udah ya. Udah. Udah deh. Ngomong putih sepi. Ini udah hapus. Ya. Udah. Nah itu ikhfa hakiki. Kemudian belajar huruf apa lagi? Tajwid tentang apa? Sini. Izhar. Coba izhar halki di sini dek. Dek huruf hukum izhar halki ada berapa dek? Izhar halki ada berapa nih? Satu. Kita dulu di sini kita tulis izhar halki. Ya sini 2, 3, 4, 5, ya 6. izhar halki. 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja sebutin deh huruf izhar halki. Nih a, A, ba, ain. Ya ulangin ya. A, A, ain, ain, ghain, fa, ha, 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 ha,
kho, kho, kemudian ha, ha. Kemudian apa lagi, Dek? Satu lagi, ham, hamzah. hamzah ya. Ya, izhar halki. Baik. Izhar halki, apa itu izhar halki? Izhar halki adalah salah satu cabang dari hukum izhar yang ada di dalam ilmu tajwid. Izhar artinya apa izhar? Izhar artinya jelas. Apa artinya, Dek? Jelas. Iya, betul. Izhar artinya jelas. Yang di dalam ada ilmu tajwid di sini yang perlu kita pahami bahwasanya adalah pertama itu huruf-hurufnya, kemudian cara bacanya ya. Jadi izhar artinya jelas atau terang. Dinamakan izhar halki karena makhraj dari huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan atau halq. Ya, halq itu sendiri tenggorokan. Halq. Jadi hukum izhar halki ini sendiri berlaku ya jika nun sukun tadi ya, seperti tadi, jika nun sukun di sini, Dek, jika nun sukun atau tanwin, an, in, un. Iya, betul. Jika nun sukun atau tanwin, an, in, un ini bertemu dengan huruf alif, a, betul lah. Alif, ain, ghain, ha, kho, ha, hamzah. Hamzah ya. Iya, betul. Ya, jika nun sukun bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, anin, un bertemu dengan salah satu huruf ini ya. Contohnya apa? Yan, hau, na. Ya. Yan, hau, na ya. Nun sukun ya, yan hauna. Kenapa in haza? Iya, tadi kan yan hauna, sekarang in haza. In haza. Ya, mungkin ada yang ingin memberikan contoh lagi yang lain. Apa deh contohnya? Yan'iku. Ya, yan'iku. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk mempermudahnya ya, menghafalkan huruf, kemudian tanda bacanya. Apa aja deh huruf izhar halki?
alif, ain, ghain, ha, kha, ha, sama hamzah. Ya banyak contoh-contohnya ya tentang huruf izhar halqi sendiri. Atau mau contoh lain silakan berikan contoh sebanyak-banyaknya ya di dalam Al-Qur'an. Man a'to seperti itu, mungkin ada yang mau memberikan contoh lagi. Walau yakhshawna ahadan illallah. Ya baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu berikan keberkahan ilmu serta rasa syukur kepada Allah dalam setiap napas, setiap waktu, dan semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan khususnya buat saya pribadi. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Kita bisa sharing. Atlubu minkum al-afwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.